Hai guys, oke berjumpa lagi kita di Ruang Temu Rasa. Kita bertemu dan berbagi rasa. Oke, hari ini bersama saya Dea Khairutisa dan sudah ada ibu cantik di depan ya ini ya. Kalau gini jadi di samping, kalau sekarang di depan saya. Ibu silahkan boleh memperkenalkan diri. Ibu siapa sih? Hadir di sini sebagai apa? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Dea. Baik Mbak Dea. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepercayaannya untuk teman-teman Ruang Temu Rasa. Perkenalkan, saya Bidan Istiqomah. Alamat saya di Bantul Timur, tepatnya di Jalan Wonosari. Alamatnya yang ini ya, yang akuratnya itu di Mojosari, RT 04 Sitimulyo, Piungan, Bantul. Peran saya selama ini menjadi bidan. Saya kebetulan praktek mandiri bidan di rumah. Kemudian pelayanan yang saya berikan sama seperti kompetensi bidan, jadi melayani kesehatan secara komprehensif kepada ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, KB pelayanan kontrasepsi, kemudian imunisasi, kesehatan reproduksi juga, dan juga konseling itu juga saya lakukan di rumah gitu. Termasuk kegawat daruratan kalau memang pada saat itu ada kegawat daruratan dan rujukan. Oke, terima kasih. Tadi panggilannya Ibu Isti ya, Bidan Isti. Bu, Kak, atau Bidan, atau mau apa nih panggilannya? Atau mau panggil sayang boleh? Oh, jangan. Enggak ya? Oke. Boleh, monggo. Bu Isti ya? Boleh, Bu Isti aja. Bu Isti, pas banget kita sudah bersama dengan Bu Isti hari ini di sini. Seorang bidan, jadi kita bakalan ngobrol satu topik yang ini masih tabu mungkin ya di masyarakat, atau mungkin kalaupun nggak tabu pasti sering disalahpahami, yaitu tentang soal kontrasepsi, layanan kesehatan yang inklusif dan gimana memastikan no one is left behind atau nggak ada yang tertinggal gitu. Nah, apalagi soal kontrasepsi nih, ini bagi yang mau menikah atau mungkin sudah menikah, ini masih mungkin ada keterbatasan pengetahuan nih, termasuk saya loh nih ya Bu ya. Belum nikah ya? Belum menikah. Belum. Semoga bagi yang punya kenalan boleh dong sini, atau dari bidan ada? Oh ya, boleh nanti coba ya. Speak saya ya Bu ya. Oke, kembali ke laptop, ke topik Ibu. Yes ya, tadi kita sudah berkenalan. Berarti sudah berapa lama nih Bu jadi bidan? Dari tahun 2011 sampai 2025. Berapa tahun? Ayo dihitung Ibu. Sekitar 14 tahun ya. 14 tahun. Luar biasa sekali. Udah profesional pasti ya di bidangnya ya. Nah, apa yang jadi motivasi Ibu mengambil profesi bidan? Oke, motivasi ya. Bidan itu kan memang harus perempuan, itu yang pertama. Jadi nggak ada nih namanya bidan laki-laki. Bidan itu perempuan. Jadi motivasi saya yang pertama adalah jelas ya. Yang pertama untuk memberdayakan perempuan sih Mbak, gitu. Yang kedua meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena ini kebetulan kita fokusnya di kesehatan reproduksi dan pelayanan KB. Untuk KB, nah ini KB itu ternyata tidak melulu harus perempuan yang pakai, laki-laki juga bisa dilibatkan dalam ber-KB, karena laki-laki pun juga bisa menggunakan kontrasepsi. Selain itu juga tentunya akan meningkatkan kualitas masa depan anak-anak yang dilahirkan gitu. Ini maksudnya gini nih, kalau misalnya KB-nya oke nih, otomatis generasi mudanya pasti akan bagus karena space-nya itu bisa diatur. Oke, ngomong soal kontrasepsi nih, Ibu kan tadi tinggal di Piungan ya, masih Bantul lah ya maksudnya. Bantul Timur. Nah, di Bantul sendiri metode KB apa yang paling banyak dipilih? Mayoritas masih primadona itu KB suntik ya. KB suntik, bisa dijelaskan nggak tuh Bu, KB suntik tuh gimana? KB suntik itu kan sebenarnya ada dua macam nih Mbak. Ada yang 3 bulan dan 1 bulan. Nah, untuk kontrasepsi KB suntik 3 bulan itu mungkin mereka mikirnya ya udah yang simple aja gitu ya. Yang simple, jadi datang terus disuntik. Kalau misalnya kontrasepsi yang lain kan mungkin butuh pemasangan yang agak ribet menurut mereka akseptornya ya, karena misalnya seperti KB susuk atau implan itu tuh kan harus dipasang di bawah kulit. Mereka sudah takut bayangan mungkin ya. Atau mungkin IUD itu kan dipasang di rahim. Nah, jadi mereka cari yang simple aja. Kadang mitos-mitos itu juga membuat mereka untuk berpikir ulang kontrasepsi apa yang sekiranya tidak menakutkan. Padahal semua kontrasepsi itu menurut kami
tidak ada yang menakutkan gitu loh. Tuh, tapi mereka yang mikir ya udahlah suntik aja yang simple gitu. Berarti itu sebagian besar mereka dengar dari orang-orang yang mungkin biasanya sebelumnya seperti sudah itu. cari info tapi infonya nggak akurat, Betul, terus dari mulut ke mulut gitu yes, ya. Nah, gitu. itu kan jadi tantangan seorang bidan ya. Gimana caranya ibu mengedukasi mereka? Ini tuh salah loh, ini tuh yang benar tuh gini loh. Jadi memang pasien yang ke tempat kami itu kan kadang milih kontrasepsi. Katanya ini loh Bu kalau IUD, katanya gini loh kalau implannya. Contohnya nih kalau implan atau susu itu kan mereka kebanyakan itu kok bisa jalan-jalan ya, alatnya itu yang ditanam di dalam gitu ya gitu. Nah sebenarnya alat yang kita masukkan di bawah kulit itu kalau pemasangannya tepat itu tidak mungkin jalan-jalan. Makanya di sini untuk pemasangan IUD atau pemasangan implan atau susu itu kan memang dilakukan oleh tenaga yang terlatih gitu. Kalau pemasangannya tepat, apakah sejauh ini ada kasus pemasangannya tidak tepat? Mungkin di sana iya, karena mereka kan pasti akan mendapat informasi dari orang yang sudah mengalami gitu. Nah tapi sejauh ini klien-klien yang di tempat saya tidak ada aman-aman aja tidak ya? ada Jadi karena memang dari mungkin itu kejadian beberapa tahun yang lalu sehingga masih rumornya itu masih sampai sekarang. Dan sekarang pun kemajuan teknologi dan perkembangan teknologi udah semakin canggih dan otomatis semakin ini ya pemasangannya juga semakin istilahnya terjamin gitu ya kan, terjamin bisa pas gitu. Oke, nah kalau yang tadi mayoritas adalah suntik, betul, itu pasti kan ada plus minusnya. Boleh disebutkan Bu, plusnya apa, minusnya apa? Yang suntik aja ya? Yes. Oke. Kalau yang suntik itu kelebihan dan kekurangan 3 bulan itu kan dia hanya berisi satu hormon. Jadi memang yang pertama biasanya akseptor atau klien atau pasien itu tidak akan mengalami menstruasi gitu. Yang kedua 3 bulan. Yes, selama pemakaian. Tetapi ada juga pasien yang mengalami menstruasi tapi hanya ngeflek. Oke, selama itu tidak lebih dari 14 hari sih tidak masalah gitu. Tuh. Kemudian kelebihannya kalau untuk KB suntik 3 bulan itu memang tidak mengganggu produksi ASI. Jadi cocok banget nih untuk ibu-ibu yang mereka sedang menyusui gitu. Kekurangannya ada lagi nih, kenaikan berat badan karena hormon ya gitu. Sebenarnya kalau klien ini mungkin bisa mengatasi dengan pola makan yang bagus, yang sehat, kemudian diimbangi dengan olahraga, saya rasa kenaikan berat badan tidak akan begitu signifikan gitu. Kalau untuk KB suntik 1 bulan dia bisa menstruasi karena di situ ada 2 hormon yang bisa membuat orang itu menstruasi. Tapi kekurangannya memang tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui gitu karena dari hormon yang tadi, salah satu hormon yang tadi itu akan mengganggu proses pengeluaran ASI gitu. Oke. Nah, sama lagi nih Mbak, yes. Untuk kembalinya kalau 3 bulan itu memang jangkanya agak lebih panjang ya gitu, jadi kurang lebih 3 bulan. Enggak kita paskan di 3 bulan, misalnya datang tanggal 30 harus 3 bulan di tanggal 30 itu tidak. Tapi biasanya akan kita majukan kurang lebih 7 hari dari harusnya jadwal suntik. Minggu sebelumnya. Betul, kalau yang untuk 1 bulan biasanya 2 hari. Oke, siap. Nah, tadi kan juga disebutkan mitos-mitos yang tersebar di masyarakat terkait alat-alat KB. Mitos apa yang sering Ibu jumpai dan bagaimana Ibu meluruskannya kembali? Oke, seperti tadi udah disinggung ya, mitos-mitos tadi sih kalau untuk KB suntik hampir mayoritas tidak ada. Cuma ya tadi susuk tadi sama IUD. Gitu. Kalau bisa jalan-jalan. Kalau IUD itu katanya nanti bisa tembus tubuh gitu. Nah, tembus atau enggaknya kan tergantung dari kita pemasangan. Makanya tadi monggo untuk klien-klien yang ingin menggunakan KB itu pasanglah dengan tenaga yang sudah terlatih. Mohon maaf Ibu, tembus itu maksudnya tembus ke? Iya, katanya keluar rahim gitu loh. Gitu. Agak merinding ya dengernya ya, tapi itu hanya mitos saja. Ya. Kalau kita memasang di tenaga medis yang memang sudah profesional tidak akan terjadi. Oke. Nah, saya mau tanya apa lagi nih? Pertanyaan saya banyak sekali, Bu. Oke, nggak apa-apa. Alat kontrasepsi itu kan ada banyak sekali ya, Bu ya. Ada tadi suntik, kemudian IUD, kemudian ada pil KB. Ada kondom. Kondom itu termasuk alat kontrasepsi yang apa istilahnya, alat alami atau apa? Bukan. Pakai alat tetap kan pakai alat pelindung. Oke. Lebih kepada
di luar, pemakaian luar gitu ya. Iya betul. Oke, nah, Sekali pakai ya. yes. Boleh Ibu ulang sekali lagi dan jelaskan sekali lagi tentang macam-macam alat Oh, gitu ya. kontrasepsi ini. Sekilas aja ya Mbak, karena ini Yes. kalau dijelaskan secara detail sepertinya akan 7 hari 7 membutuhkan- malam Iya, nggak betul. selesai nih ya Bu ya Betul. podcastnya ini. Tadi suntik sudah saya singgung, suntik 1 Oke. bulan dan 3 bulan. Mhm. Kemudian pil itu juga sama, ada 2 macam, yaitu pil yang untuk menyusui dan tidak untuk menyusui. Jadi sama isinya hampir sama seperti pil kombinasi, itu hampir sama seperti KB suntik 1 bulan. Kalau yang KB suntik 3 bulan itu hampir sama seperti mini pil atau pil untuk ibu menyusui. Tuh. Kemudian juga ada implan, tadi sudah ya sekilas ya. Implan hampir sama Mbak untuk kelebihan dan kekurangannya. Memang dia harus dipasang oleh tenaga terlatih, termasuk Ayudi tadi. Kenaikan berat badan karena hormonal. Biasanya juga klien akan mengalami masalah di gangguan menstruasi aja sih. Gangguan hormon. Gitu. Selama tidak lebih dari 14 hari masih aman. Oke. Tapi kalau udah lebih dari 14 hari memang harus dikonsultasikan. Kemudian kondom itu juga ini yang make laki-laki ya. Pakai laki-laki. Kemudian untuk dari sekian banyak, nah tadi kan tanya nih yang KB alami apa nih? KB alami itu juga ada, jadi tidak menggunakan alat atau obat, yaitu namanya metode kalender, hitung masa subur itu. Oh ya. Kemudian juga ada namanya MAL, metode aminorelaktasi. Jadi MAL itu biasanya akan metode kontrasepsi itu ada pada saat ibu itu menyusui selama kurang lebih 6 bulan. Tapi tidak serta-merta terus sudah 6 bulan nyusui nih. Jadi pasti aman, tidak. Jadi tergantung, memang kita harus konsisten untuk menyusuinya gitu. Kemudian juga ada senggama terputus. Itu juga alami. Apa Bu? Senggama terputus. Senggama? Jadi dicabut di luar bapaknya. Jadi tidak dimasukkan di dalam gitu. Oke. Gimana? Agak kaget? Enggak sih. Enggak bisa Tabu ya? bohongin. Tabu ya? Tabu ya masih ya? Ya, karena belum nikah. Saya baru pertama kali denger ini Bu, tadi istilah senggama terputus. Oke. Nah, Bu, sebenarnya yang saya mau tanyakan ketika saya mendapatkan list pertanyaan ini ya Bu ya, saya melihat kita membahas alat kontrasepsi. Saya tuh beberapa waktu yang lalu melihat di TikTok ada akun dokter yang dia menjelaskan cara pemasangan kondom. Dan dia bilang gini Bu, di akhir intinya ini pemasangan kondom untuk laki-laki ya, kalau untuk yang perempuan beda. Saya kaget terus terang, loh ada yang untuk perempuan? Oh ya, oke, betul, ada, namanya diafragma. Tapi jarang sih yang pakai itu Mbak, karena bentuknya itu kayak cekung gini ya, jadi dimasukkan di dalam. Sebentar, Gitu. kayak itu bukan Bu, menstrual cup? Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti akan dimasukkan sehingga di situ ketika hubungan seksual sperma keluar ya, itu sudah terhalangi oleh cupnya tadi, kondomnya tadi, kondom untuk perempuan itu gitu. Baru tapi tahu. tapi jarang pemakainya karena mungkin riwah ya, kadang masang-masangnya juga gimana Iya, ya benar, gitu. benar. Jadi biasanya perempuan tuh pilih yang simple. Tapi sebenarnya dari kontrasepsi sekian banyak itu yang diharapkan itu mereka menggunakan kontrasepsi yang jangka panjang sih, seperti implan, karena kan kalau implan atau tusuk itu kan bisa 3 tahun nih. Kemudian kalau Ayudi itu bisa ada yang 5 tahun, ada yang bisa 8 sampai 10 tahun. Gitu. Oke. Nah, mereka yang sudah pasang alat kontrasepsi, itu saya juga sempat membaca atau mungkin mendengar dari cerita orang-orang, udah pasang ini juga tetap kebobolan. Nah, itu tadi kadang ada beberapa klien yang menganggap udah di KB nih pasti 100% nggak gagal. Nah, yang namanya buatan manusia Mbak, kita berusaha, itu ada risiko untuk kegagalannya. Semua alat kontrasepsi kita tidak bisa menjamin 100% keberhasilannya. Gitu. Dengarkan ya, teman-teman yang sudah menikah, ya yang belum menikah sabar, tahan ya. Mbak Dia gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pemasangan alat kontrasepsi, kira-kira kapan perempuan ini waktunya pas nih untuk pasang KB atau untuk pasang alat kontrasepsi lainnya? Untuk perempuan nih, untuk perempuan, kalau laki-laki kan bisa sewaktu-waktu kayak kondom gitu ya. Kalau perempuan yang pertama adalah masa nifas, bahkan sehabis melahirkan juga boleh. Boleh. Nanti bisa dipasang langsung, misalnya habis hari-hari keluar itu juga bisa dipasang. Itu bisa menggunakan IUD gitu atau kontrasepsi yang lain. Yang jelas paling penting adalah mereka tidak hamil ya. Tidak hamil itu satu, kita bisa pertanyakan nih pasien habis melahirkan atau tidak.
nifas atau tidak. Nah, nifas itu juga kita harus tanya nih, sudah dipakai hubungan belum nih? Jangan-jangan nifasnya sudah hari ke-36 atau hari ke-40 hari. Dia sudah dipakai sama suaminya. Berarti kan itu akan kemungkinan risiko untuk dia hamil. Kecuali mereka menggunakan alat kontrasepsi, contoh kontrasepsi lain seperti kondom mungkin. Itu masih bisa lah. Gitu. Masih bisa diusahakan. Atau untuk mereka yang memulai baru tapi dia tidak menyusui, kemudian dia tidak habis melahirkan, itu harus menstruasi biasanya. Jadi menstruasi hari ke-4 atau hari ke-5 itu kan masih ngeflek nih Mbak. Gitu. Kadang juga kita tanyakan kalau kliennya mengatakan saya habis selesai men nih 1 hari yang lalu. Nah, kita tanya nih, semalam sudah dipakai hubungan atau belum? Gitu. Kalau misalnya belum, oke, aman-aman aja. Gitu. Nggak masalah ya, langsung gas gitu. aja. Atau ya. mungkin malamnya ya dipakai sih Bu, tapi pakai kondom, aman ya, aman. Itu insya Allah bisa kita berikan kontrasepsi. Oke, nah kalau semisal untuk pasangan muda ya, saya nggak mau bilang remaja karena kesannya belum menikah ya. Untuk pasangan muda ya. Kemudian untuk mungkin penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus gitu, mau pasang alat kontrasepsi atau mau konsultasi ya, seperti itu, ada tantangan khusus nggak Bu saat Ibu memberikan konseling atau layanannya? Oke, kalau disabilitas sebenarnya tantangannya, contohnya nih kalau disabilitas kan kemungkinan salah satunya adalah dia ada tunarungu, ya kan, tuna bicara atau tuna netra. Itu memang karena saya itu terbatas untuk bahasa isyarat ya Mbak, jadi memang harus ada pendamping. Itu yang pertama, karena ya kita menggunakan bahasa isyarat yang sebisa kita gitu loh, tapi harus ada pendamping tadi gitu, sehingga informasi yang akan kita berikan itu bisa diterima oleh klien dan pendamping tadi, karena kan mungkin pendamping kan lebih paham nih mungkin bahasa isyaratnya gitu kan. Itu kalau untuk pasangan muda tantangannya lebih ke kalau dari ibunya langsung sih, ketika dia pengen KB dan lain sebagainya, secara risiko-risiko kita sampaikan mereka akan oke. Tapi kalau ke suami sih sebenarnya, Kenapa tuh? kadang untuk kontrasepsi itu kan mereka datang itu gimana nih Bu, saya itu misalnya mau KB tapi istri saya enggak mau gitu karena masih kecil. Mungkin mereka tahu nih dari sosmed, contohnya misalnya kayak 19 tahun itu kan memang belum boleh hamil toh, karena dia memang belum matang organ reproduksinya. Sebenarnya si perempuan ini dia sudah paham nih bahwa saya itu belum boleh hamil, cuma laki-lakinya pengen tetap hamil. Nah, mereka kan datang nih konsultasi. Nah, biasanya di situ saya akan menyampaikan tidak hanya ke ibunya, tapi ke suaminya bahwa boleh karena sudah menikah, tapi istri panjenengan itu kan usianya belum cukup matang untuk organ reproduksinya itu dibuahi gitu, karena nanti akan terjadi beberapa risiko, misalnya akan kemungkinan terjadi risiko kanker serviks gitu. Nah, nanti ke suaminya sih sebenarnya tantangannya gitu, atau mungkin keluarga suaminya pengen nunda nih, kemudian si perempuannya juga pengen nanti dulu masih sekolah nih gitu. Sekarang banyak loh Mbak anak-anak muda yang sudah menikah, ya enggak gitu. tapi ada juga yang mereka sadar bahwa nanti dululah tak nyelesain kuliahnya dulu, karena kalau punya anak itu nanti ribet. Nah, tantangannya itu biasanya di ibunya, keluarganya yang lain udah pengen cucu, kalau nikah itu sama om tantenya. Kalau udah nikah itu kan beberapa orang harus hamil dan harus punya anak gitu, padahal padahal kita untuk hamil itu memang perlu persiapan khususnya untuk ibunya ya. Cuma persiapan gitu. soal duit tapi juga soal kesehatan tadi, kesehatan mental, reproduksi, seperti itu. Jangka panjang loh ya, soalnya nggak cuman enak semalam doang ya. Iya. Tuh. Karena nanti kalau udah punya anak itu pasti akan beda sih. Ya, bener banget. Yes, selanjutnya mau tanya apa lagi nih ya? Nah, setiap setiap pasien datang ke ibu itu kan selalu tadi suaminya dijelaskannya kepada suaminya, betul gitu kan. Ada yang bener-bener ngeyel gitu nggak Bu? Ada yang bener-bener nggak bisa dibilangin gitu? Sejauh ini ada, tapi kecil ya Mbak, karena mereka itu kan sebenarnya masih ngeyel itu kan karena belum tahu informasi. Selama kita memberikan konseling atau informasi yang akurat,
termasuk tadi kelebihan, kekurangan, kemudian risiko dan lain sebagainya, itu akan merubah pola pikir mereka. Mungkin pada saat datang pertama dia belum memutuskan, karena kembali lagi Mbak, saya sebagai bidan saya tidak bisa memutuskan ibunya ini harus pakai KB nih, nggak boleh. Saya hanya memberikan informasi saja. Untuk keputusan itu tetap di klien gitu. Nah biasanya yang mereka yang datang itu kadang satu kali belum, masih bingung-bingung. Silahkan biasanya gimana gitu, nanti dulu lah ya Bu, kayaknya kok saya masih, setelah dapat informasi saya kok malah jadi masih mikir-mikir nih, saya boleh nggak nanti dulu, tunda dulu gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Biasanya nanti datang kedua, datang ketiga mereka sudah memutuskan untuk, saya boleh nggak sholat istiqoroh dulu gitu ya? ya betul. Jadi mereka kan nanti mungkin akan berdiskusi ya, karena tidak bisa dalam waktu misalnya cuma 20 menit atau 20 menit, 20 atau 25 menit mereka akan mengambil keputusan itu ada. Tapi ada juga yang mereka ya udah oke, kita ini aja gitu. Tadi kan saya akan memberikan ruang ke suami itu, coba dipikir-pikir dulu Mas gitu. Nah tadi kan ngomong-ngomong soal kontrasepsi atau KB gitu ya, KB. itu nggak cuma perempuan aja tapi laki-laki bisa. Laki-laki. Apakah bentuknya sama atau beda gitu ya? Atau berbeda? Kalau kontrasepsi laki-laki itu kan ya tadi ya cuma ada kondom. Oh hanya itu saja. Kondom. Kalau yang sama selain ada itu? Namanya vasektomi. Jadi memang dia butuh operasi kecil di bagian. Oke. Itu diberikan barang apa gitu kayak IUD kan dimasukin. Kalau kami enggak, dia tindakan kecil. Oh tindakan kecil. Gitu, dan itu memang harus ke spesialis bukan ke bidan. Tapi kalau bidan hanya pakai kondom aja. Sejauh ini belum ada pil untuk bapak, belum ada suntik untuk bapak gitu. Semoga nanti paling enggak biar laki-laki itu juga ikut berpartisipasi. Yes, bener banget kan? Ya. Sekarang jangan lagi patriarki. Oke. Tuh, denger. Ya, saya terus terang kalau soal KB cowok tuh baru denger belum lama ini juga sih Bu. Saya malah baca di kolom komentar di Instagram ada yang posting kalau KB itu nggak cuma buat perempuan aja, tapi juga untuk laki-laki yang dia juga punya peran di situ ya. Oke, nah saya pengen kembali lagi ke semisal Ibu bertemu dengan pasien disabilitas. Ya, kira-kira Ibu dari sisi bidan nih, Ibu tuh harus punya skill apa sih yang dikuasai Ibu untuk melayani disabilitas tadi ya. Oke. Disabilitas ini kan juga banyak ya Mbak. Mungkin ada nun sewu, dia mungkin secara fisik ada kekurangan. Kemudian tadi ada tunarungu, ada tunanetra, ada tunabicara, atau mungkin yang lain sebagainya. Mungkin secara penerimaan informasi juga dia kurang cepet lah gitu ya. Yang pertama kalau untuk disabilitas seperti tunarungu memang saya sih belum bisa untuk bahasa isyarat. Mungkin nanti bisa diberikan pelatihan ya. Pelatihan simpel lah ya, yang simpel aja. Itu aja. Kalau untuk mereka yang nun sewu secara fisik masih bisa lah Mbak gitu. Kayak KB suntik itu kan tidak harus mereka duduk di atas kasur ya. Nanti bisa kita lakukan di kursi roda atau di kursi. Jadi tidak harus di tidur di bed. Cuma kalau untuk pemasangan seperti implan itu kan tidak bisa sambil duduk nih. Kalau untuk mereka yang keterbatasan fisik masih bisa nanti dibantu sih gitu. Mungkin yang disabilitas tadi sih Mbak, mungkin untuk bahasa isyarat ya gitu. Mungkin nanti ada pelatihan. Oke, berarti ini ngomongin soal kompetensi tadi untuk pelatihan bahasa isyarat ya. Nah, kalau program dari seperti ACCD itu sejauh mana Ibu sudah membantu meningkatkan kapasitas bidan? Oke, alhamdulillah kemarin dari PKBI terima kasih. Kami 2 hari 1 malam ada pelatihannya kemarin, belum lama ini Mbak. Gitu sangat disupport ya, karena memang kita butuh refresh untuk informasi-informasi baru terkait dengan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi tadi. Itu kalau untuk dari supervisi ya mungkin kalau dari PKBI kami juga
butuh monitoring seperti ya mungkin akan ada kunjungan ya, karena di lapangan itu kadang kita belum tentu bisa menyelesaikan sendiri, kita butuh orang lain, contohnya mungkin dari tim dari PKBI gitu, mungkin untuk jangkauan disabilitas ya mungkin ya khususnya ya kalau mereka yang datang ke kita kan insya Allah masih bisa kita follow up dengan mudah ya, itu mungkin kita bisa melibatkan dari PKBI sih gitu, karena tidak semua masalah yang ada di lapangan itu bisa saya tangani sendiri gitu, jadi memang butuh. Nah, tapi kan nggak cuma kompetensi aja ya Bu ya yang betul. perlu di-upgrade ya Bu ya. Nah, menurut Ibu fasilitas dan sistem layanan kesehatan sekarang ini udah cukup mendukung belum untuk layanan inklusif? Iya, di tempat saya. Oke, kalau di tempat saya insya Allah sudah, ya masih terbatas tapi sudah, insya Allah sudah. Yang pertama untuk kursi roda ya, itu kan kita udah bikin selasar tuh, sehingga mereka mudah untuk naik turun dari kursi roda tadi gitu. Kalau untuk yang tunarungu ya tetap itu saya hanya bisa menggunakan bahasa sebisa saya, tapi insya Allah pelan-pelan itu mereka paham kok dengan apa yang kita sampaikan. Siap. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya pengen masuk ke sisi yang lebih personal nih Bu nih ya. Komitmen pribadi apa yang Ibu pegang untuk memberikan layanan yang adil dan setara bagi semua? Ya, seperti tanggung jawab kita kan memang harus memberikan pelayanan inklusif tadi ya. Jadi tidak melulu mereka yang kebutuhan khusus ya. Jadi antara orang yang kebutuhan khusus dan enggak itu kita harus memberikan pelayanan yang sama. Yang pertama komunikasi yang efektif tentu ya, komunikasi dan konseling, sikap empati, kita mau menerima kedatangan mereka itu juga. Yang selanjutnya privacy. Jaga privasi. Yes, ya. Jadi mereka harus percaya bahwa di tempat Bu Bidan Isti ini saya bisa mendapatkan pelayanan, Bu Isti ramah, kemudian Bu Isti mau menerima kedatangan saya, Bu Isti menjaga kerahasiaan saya, itu sih Mbak. Jadi bondingnya gitu. Sama pasien tetap harus dijaga dengan menjaga privasi itu supaya juga dia nyaman, aman nih, merasa safe gitu ya. Betul, sehingga mereka nanti akan datang lagi. Nah itu tadi Mbak, kunci saya untuk bisa masuk ke mereka itu dengan cara yang datang ke saya itu kan paling 1 orang 2 orang. Ketika dia mendapatkan pelayanan yang bagus ke saya, otomatis mereka kan akan menceritakan ke kelompoknya. Nah biasanya mereka akan datang lagi, ini teman saya temennya ini gitu. Itu menurut saya itu udah kepuasan buat saya ya. Oh ternyata pelayanan saya diterima nih. Mereka datang lagi itu sudah wow. Biasanya untuk mereka-mereka yang itu akan keinget terus gitu loh. Ya, oke. Nah, kalau harapan Ibu pada pemerintah atau mungkin PKBI dan juga masyarakat dalam memperkuat layanan inklusif ke depannya gimana? Sejauh ini alhamdulillah sudah disupport ya untuk mereka-mereka. Cuma mungkin nanti dari PKBI bisa memberikan fasilitas mungkin alat kontrasepsi. Supaya mereka yang datang ke kita untuk masyarakat non-Sewu belum beruntung ya, bukan miskin ya, belum beruntung, mungkin nantinya mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk bisa mencapai tidak ada gagal KB, kemudian kehamilan dengan jarak yang pendek itu ya mereka gratis gitu. Sebenarnya saya sudah melayani dengan pasien BPJS gitu, tapi kan tidak semua BPJS itu mereka menerima. Untuk mereka yang kurang beruntung kadang buat makan aja susah, apalagi mau untuk KB gitu. Jadi paling enggak mereka datang ke saya punya alkon gratis nih yang disupport mungkin dari PKBI atau yang lain sebagainya, saya bisa mengurangi untuk angka drop tadi. Sama satu lagi Mbak, mungkin untuk PKBI ini ya, nanti misal nih ada mereka-mereka yang konsultasi di kantor PKBI, kemudian mereka membutuhkan layanan kontrasepsi atau konseling tentang kesehatan reproduksi, itu mungkin bisa diarahkan ke tempat saya, gitu sih. Jadi biar mereka nanti bisa mendapatkan pelayanannya yang secara menyeluruh ya, jadi nggak cuma sekilas-sekilas aja. Hubungi bidan cantik kita satu ini, yaitu Bidan Isti. Oke. Satu pertanyaan lagi, Bu. Apa harapan Ibu untuk perkembangan layanan kesehatan reproduksi di Bantul untuk beberapa tahun ke depan? Kontrasepsi sama kesehatan reproduksi ya. Harapan saya yang pertama masyarakat sadar untuk kesehatannya, terutama perempuan. Kemudian yang kedua support dari suami, orang tua, bahwa ternyata penggunaan alat kontrasepsi itu ada waktu yang pasnya
sehingga yaitu tadi tidak sampai drop out atau mungkin tidak menggunakan padahal mereka butuh. Untuk klien-klien atau pasien-pasien silahkan hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Saya yakin seluruh bidan di Kabupaten Bantul dan sekitarnya mereka akan memberikan pelayanan yang sama, yang setara untuk mereka semua, termasuk mereka-mereka yang saya mungkin disabilitas, kemudian kaum minoritas ya, kelompok rentan, kemudian untuk mereka remaja-remaja dan juga mereka yang belum beruntung. Jadi insya Allah kami akan menerima dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak Ibu Isti, luar biasa obrolan kita hari ini daging semua Bu, isinya alat Bu. Iya. Tahu alat nggak Bu? Alat Keras. itu keras ya, daging susah digigit itu alat itu namanya Bu ya. Nah, oke, terima kasih banyak Ibu atas obrolan hari ini. Ini ngasih reminder untuk kita bahwa layanan kesehatan reproduksi itu bukan cuma soal teknis aja, tapi juga soal empati, komunikasi, dan juga keadilan akses untuk siapapun ya. Dan semoga sharing hari ini teman-teman bisa buat kita semua jadi tahu dan juga jadi mengerti, juga jadi terdorong untuk kita semua menciptakan layanan kesehatan yang lebih humanis dan inklusif tentunya. Oke, sesi kita hari ini sudah selesai dan sampai jumpa di ruang temu rasa selanjutnya.